Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang kisah sirah nabawiyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah daripada Nabi Zulkifli alaihi salatu wassalam. Sebagian orang menganggap bahwa ia merupakan putra dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah daripada Nabi Ayub dalam surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86. Secara zahir bahwa Al-Quran Al-Azim menyebutkan sanjungan Allah kepada Nabi Zulkifli bersamaan dengan para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salamnya kepadanya. Inilah pendapat yang masyhur. Sebagian orang beranggapan bahwa ia bukan seorang nabi, namun ia adalah seorang yang soleh dan hakim yang adil. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Jarir. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir dan Ibnu Najih meriwayatkan dari Mujahid, ia bukan seorang nabi, namun ia adalah orang yang soleh. Ia bertugas memutuskan perkara-perkara kaumnya dan menggadili mereka dengan adil. Oleh karenanya, ia dijuluki Zulkifli atau orang yang memiliki kesanggupan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Dawud bin Abi Hind dari Mujahid bahwasanya ia berkata, setelah Al-Yasa berusia lanjut, maka ia berkata, sekiranya ada orang yang akan menggantikanku mengurusi dan bekerja untuk orang-orang di sisa usiaku ini hingga aku dapat melihat dia bekerja, maka ia mengumpulkan orang-orang dan berkata, barang siapa yang menerima 3 permintaanku maka akan aku jadikan penggantiku, puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan amarahnya. Mujahid melanjutkan, maka bangkitlah seorang laki-laki yang dipandang hina oleh orang-orang. Ia berkata, aku. Al-Yasa berkata, apakah kamu sanggup puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan amarah? Ia menjawab, ya. Mujahid melanjutkan, maka Al-Yasa mengulanginya di hari itu dan di hari yang lain dengan pertanyaan yang sama. Orang-orang pun terdiam. Orang tadi bangkit dan berkata, aku. Maka Al-Yasa menunjukkannya untuk menjadi penggantinya. Mujahid berkata, maka iblis berkata kepada para syaitan, godalah si fulan. Mereka pun angkat tangan dan tidak sanggup melakukannya. Iblis berkata, biar aku yang tangani dia. Maka iblis mendatanginya dengan rupa orang tua yang sangat renta dan fakir. Iblis mendatanginya dikala Zulkifli hendak berbaring istirahat siang. Sebelumnya ia tidak pernah tidur baik siang atau malam kecuali waktu tersebut. Iblis mengetuk pintu. Maka Zulkifli bertanya, siapa? Iblis menjawab, seorang tua renta yang terzolimi. Maka Zulkifli bangkit dan membuka pintu. Kemudian iblis bercerita panjang lebar seraya berkata, ada sebuah konflik yang terjadi antara diriku dan kaumku. Mereka menzolimiku dan memperlakukanku dengan sewenang-wenang. Iblis terus berbicara hingga waktu istirahat pun habis. Lalu Zulkifli berkata, bila malam telah tiba, maka datanglah kemari, aku akan kembalikan hakmu. Ketika malam tiba, Zulkifli berada di tempatnya dan mengamati sekiranya ada si tua renta. Ia tidak melihatnya dan ia pun bangkit meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Zulkifli disibukkan dengan pekerjaannya memutuskan perkara manusia. Ia menunggu si tua renta yang tertolimi, namun tidak mendapatkannya. Tatkala ia kembali ke rumah untuk istirahat siang, maka pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Ia berkata, siapa? Maka iblis berkata, tua renta yang terzolimi. Ia pun membuka pintunya seraya berkata, bukanlah telah aku katakan kepadamu, bila aku dalam pekerjaanku maka datanglah. Iblis menjawab, mereka adalah seburuk-buruk kaum. Bila mereka mengetahui bahwa engkau sedang dalam pekerjaanmu, maka mereka mengatakan, kami akan memenuhi hakmu. Namun bila engkau bangkit, maka mereka menentangmu. Zulkifli berkata, pergilah, nanti malam datanglah kepadaku. Maka ia pun membukakan pintu untuknya seraya berkata, bukankah sudah jelas aku katakan kepadamu agar datang pada saat aku sedang duduk di majelis? Iblis pun berkata, mereka itu kaum yang sangat kejam dan tidak tahu aturan. Jika mereka mengetahui bahwa kamu sedang duduk, maka mereka akan mengatakan, kami berikan hakmu kepadamu. Dan jika mengetahui kamu bangun, maka mereka menghalang-halangiku. Kemudian orang itu pun berkata, pergilah pada malam hari nanti, datanglah kepadaku. Dengan demikian maka hilang sudah waktu tidur siangnya. Kemudian pada malam harinya ia menunggu orang tua tadi, tetapi tidak kunjung datang.
Hingga akhirnya ia dihinggapi rasa kantuk, lalu ia berkata kepada anggota keluarganya, "Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini sehingga aku dapat tidur, karena aku terserang ngantuk." Pada saat itulah muncullah orang tua tadi, seraya berkata, "Aku sudah menemuimu kemarin dan sudah aku ceritakan masalahku kepadanya." Lalu keluarganya berkata, "Tidak, demi Allah, ia telah menyuruh kami agar tidak membiarkan seorang pun mendekati pintu ini." Setelah tidak berhasil membujuk keluarganya tadi, ia melihat lubang angin pada rumahnya, lalu ia masuk melalui lubang angin itu, hingga tiba-tiba ia sudah berada di dalam rumah dan mengetuk pintu dari dalam rumah. Kemudian orang tersebut seraya berkata, "Hai Fulan, bukankah aku telah menyuruhmu agar tidak ada yang mendekati pintu ini?" Iblis menjawab, "Memang aku tidak diperbolehkan masuk, tetapi lihatlah dari mana aku bisa masuk." Kemudian orang tadi bangkit dan menuju ke pintu, dan ternyata pintu masih tertutup. Seperti semula ia menutupnya. Ia bertanya-tanya dari mana orang ini masuk. Hingga akhirnya ia tahu, seraya berkata, "Apakah kamu musuh Allah?" "Ya, engkau telah menjadikan aku tidak sanggup menaklukkan dirimu. Aku telah berusaha sekuat tenaga seperti yang engkau lihat untuk membuatmu marah. Oleh karenanya Allah menamakannya Zulkifli, karena dia telah mengemban sebuah perintah dan mampu menunaikannya." Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas yang senada dengan riwayat di atas. Ibnu Abi Hatim berkata, "Ayahku telah menceritakan kepadaku, saya mendengar Abu Musa al-Asy'ari berkata di atas mimbar, Zulkifli bukanlah seorang nabi, namun ia adalah orang soleh yang setiap hari sholat sebanyak 100 kali. Oleh karenanya ia dinamakan Zulkifli." Ibnu Jarir telah meriwayatkannya dari jalur Ar-Razak. Ia berkata, Abu Musa al-Asy'ari berkata seperti yang dicantumkan di atas. Adapun hadis diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad, Asbad bin Muhammad yang menceritakan kepada kami, saya mendengar Rasulullah bersabda, meskipun aku mendengarnya hanya sekali atau dua kali, ia menyebutkannya hingga 6 kali. Beliau bersabda, "Zulkifli adalah salah seorang nabi dari Bani Israel yang tidak pernah melakukan dosa." Lalu datanglah seorang wanita, kemudian ia memberikan 60 dinar kepada wanita tersebut dengan syarat ia mau dia gauli. Tatkala ia hendak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, maka wanita tersebut gemetar dan menangis. Ia berkata kepada wanita itu, "Apa yang membuatmu menangis? Apakah aku memaksamu?" Wanita tersebut menjawab, "Tidak, hanya saja aku belum pernah melakukan perbuatan ini sebelumnya. Aku melakukan ini karena suatu kebutuhan. Engkau melakukan ini padahal sebelumnya kamu belum pernah melakukannya." Zulkifli pun berkata kepadanya, "Pergilah dan bawalah dinar-dinar tersebut." Kemudian beliau bersabda, "Zulkifli tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Ia meninggal pada malam hari dan di pagi hari di pintunya tertulis, Allah telah mengampuni Zulkifli." At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadis Al-Masih, ia berkata hadis Hasan. Ia menyebutkan bahwa yang lainnya juga meriwayatkan yang bersambung pada Ibnu Umar. Hadis di atas adalah hadis Ghurib Jiddan dalam sanadnya. Aku tidak mengenalnya kecuali melalui satu hadis saja. Sekiranya riwayat tersebut sahih, maka orang tersebut bukan Zulkifli. Sedangkan lafaz hadis yang disebutkan kifl tanpa disandarkan dengan yang lain, maka orang tersebut bukan Zulkifli yang tertera dalam Al-Quran. Intinya Nabi Zulkifli ini adalah seorang nabi, karena dia salah satu termasuk nabi yang wajib diimani oleh umat muslim dan wajib diketahui oleh oleh umat muslim. Jadi Nabi Zulkifli ini merupakan salah seorang nabi. Hal yang terjadi sebelum turunnya Taurat berdasarkan firman Allah, "Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula." Sebagaimana halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Allah tidak membinasakan sebuah kaum secara keseluruhan dengan azab yang turun dari langit atau dari bumi setelah turunnya Taurat di muka bumi, selain kaum yang dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi kera. Tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi sebelumnya." Al-Basar memarfu'kan riwayat tersebut dalam riwayat yang lain. Wa 'adan wa thamuda wa ashabar rasi wa quruna baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsal wa kullan dabbarna tadbira. Ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa mereka dibinasakan dan diporak-porandakan. Hal ini sebagai bertahap, sebagai bantahan ya terhadap pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah asbabul ukhdud yang disebutkan dalam surat Al-Buruj. Sebab menurut Ibnu Ishaq dan yang lainnya, mereka hidup setelah Al-Masih
namun pendapat masih diperselisihkan